kalau udah dia butuh gitu kan Kak, pasti kita kasih kayak latihan yang maksimal, harus menang lah gitu setiap pertandingan gitu, nggak mau kalah maupun seri gitu. Kalau dia dipinjemin tuh pasti dia nggak masuk skema dalam tahun ini Kak. Misalnya kayak di klub ini dia nggak masuk skema, pasti pelatih pinjemin dia gitu kan. Pindah ke situ mau atau enggak cari klub lain yang lebih mau. Kenapa lo memutuskan, pertimbangannya tuh apa? Menit bermain, pengen lebih explore gitu, masih biar lebih bagus gitu loh. Itu solusi bagus sih ya, cuma lebih bagus lagi kualitas sama kayak orang luar, cuma pelatihnya pelatih lokal. Hello M Clubbers, ketemu lagi sama aku Harley Valen di YouTube channel ya M Club Indo di La Liga Room Podcast. Senang banget aku bisa ketemu lagi sama kalian semua. Dan pastinya kalian menunggu dong ada hadiah apa sih di episode kali ini. Kalian coba lihat di kolom deskripsi di bawah ini. Kalian bisa jawab pertanyaannya dan siapa tahu kalian yang beruntung bisa mendapatkan hadiah menarik dari M Club. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita supaya kalian bisa update video-video terbaru dari M Club. Nah, di setiap episodenya kita pasti akan mengundang narasumber atau bintang tamu yang berbeda-beda dari berbagai cabang olahraga. Kalau sekarang, aduh semangat banget nih aku. Cowok ini ganteng banget dan juga talented. Kita akan kembali ngomongin soal dunia sepak bola. Ara Penta Lingka Purba. Hai Penta. Banyak banget yang ngefans sama kamu, cewek-cewek, aku yakin. Tapi kamu pernah ngerasa gak sih kalau sekarang tuh kamu terkenal dan followers juga bertambah terus ya kan? Banyak dong yang Kak Penta ganteng banget sih, Kak Penta apa gitu nggak? Banyak nggak sih komen-komen kayak gitu? Ya ada aja banyak. Sedap. Terus cuma kan nggak kenal kita kan Kak. Kalau kenal dipacarin nanti. Enggak lah. Tapi sekarang kan juga punya pacar ya Penta ya. Nggak dirahasiakan tuh dari tim. Enggak. Karena kan biasanya kalau misalnya lagi ada di satu tim tertentu, ada tuh yang bilang jangan pacaran lah atau apa, tapi nggak ada larangan enggak gitu sih, ya? Enggak ada larangan Kak. Karena kan jatuhnya udah profesional ya maksudnya. Asik, gitu. Profesional. Kamu kelahiran tahun? 98. 98. Orang Bekasi asli. Siapa orang Bekasi di sini? Ini asli loh dari Bekasi ya kan? Asli. Tapi kamu lahir di Bekasi. Di Bekasi juga? Di Bekasi. Oh, pure ya Bekasi. Pure Orang Bekasi. tua? Orang tua ayah di Medan, ibu Betawi. Oh, oke. By the way, selamat untuk juaranya bersama Persis Solo Terima di kasih, Liga 2. Senang banget dong pasti di Liga 2 lo Senang. bisa membawa tim bersama dengan yang lainnya untuk jadi juara. Waktu Bali United juara Liga 1, lo ada di sana atau lo lagi dipinjam? Ada di tim 2019 itu Kak. Oke. Kebetulan ya alhamdulillah bisa juara gitu. Gimana persiapannya tuh dari awal hingga akhirnya lo bisa jadi juara Liga 2? Persiapan lo pribadi dan juga persiapan bersama Yang Liga tim? 2 atau Liga 1 nih? Liga 2 dulu deh. Kalau yang Liga 2 ya persiapannya mungkin aku telat ikut ya Kak, maksudnya gitu kan. Tim udah pada kumpul Persis Solo karena aku masih di Bali kan. Oke. Jadi aku harus urus perizinan apa buat bisa berangkat ke Persis ini. Akhirnya diizinin dan aku berangkat ke Solo, baru gabung di situ baru. Oke. Jadi nggak langsung dari tim yang pertamanya itu loh. Kan udah ada duluan kumpul, cuma aku berapa bulannya baru aku Menyusul ya berarti. menyusul, ya. Pada saat di Liga 1 di Bali United, kalau gue dengar juga logat lo udah Bali banget loh. Karena itu juga tim pertama lo ya kan? Ya, tim pertama pertama di Bali United kan. Junior juga dari sana sih, dari Bali. Oke. Berarti kan Bali United tuh terlalu membekas nih di Ya. seorang Penta ya kan, dan lo pasti menaruh hati lo juga di Bali United. Gimana saat lo juara di Liga 1 bersama dengan Bali United, dan keseruan yang lo dapat, apakah lebih puas pada saat juara Liga 1 atau bersama Bali United atau bersama Persis di Liga 2? Kalau buat puas sih, kalau aku lebih puas di Solo, Persis Solo. Karena lebih banyak kontribusinya, jam bermainnya lebih banyak di Solo. Gitu. Kalau di Bali ya senang juga gitu kan bisa juara, cuma nggak sebanyak kayak di Solo gitu. Dalam jam bermainnya, kontribusi kayak gitu-gitu sih Kak. Apakah bisa dibilang kalau soal jam terbang, minute play itu karena mungkin lo masih terlalu muda, sementara yang lain udah lebih senior, atau gimana sih kita bisa nilainya? Kalau itu sih tergantung dari kitanya juga, terus tergantung dari pelatihnya juga, selera pelatih kan. Ada yang suka pemain junior, ada juga yang kurang suka gitu sih Kak. Jadi tergantung aja sih. Ternyata di dunia sepak bola itu ada like or dislike ya. Nah, tapi bukan banyak. personal sebenarnya ya. Mungkin lebih ke percaya atau Betul. enggak gitu ya. Kalau dipercaya, kita kan
main, mungkin kita bisa bagus gitu kan. Lo bisa menunjukkan. Kalau nggak dipercaya kan susah juga gitu. Bagusnya di mana orang nggak main juga gitu kan. Karena gimana cara menilai bagus mainnya kalau lo juga nggak main gitu sebenarnya ya. Tapi kan bisa lihat dari latihan juga mungkin ya. Oke. Tapi ya nggak bisa dibilang kalau ada yang nggak suka gitu, sebenarnya sih nggak juga ya. Tapi mungkin ada pemikiran tertentu yang membuat lo jadi agak kurang jam terbangnya di Bali United. Tapi di Persis Solo, di Persis Solo alhamdulillah main terus gitu kan. Ibaratnya main terus, jam bermainnya banyak, kontribusi banyak gitu buat tim. Jadi puas gitu pas juara. Jadi ibaratnya kayak oh kita kontribusi banyak di tim, bisa juara kayak gitu loh. Keluarin statement deh di awal, lo lebih milih Bali United atau Persis Solo? Susah sih, cuma harus pilih salah satu. Ayo, bisa nggak? Apa ya, kalau sekarang kan milih? kontrak aku masih di Solo ya. Menghormati kontrak Persis Solo. Aman jawabannya, aman. Setelah lo juara sama Persis Solo ini, apa kalau akan balik ke Bali United lagi atau mau stay di Persis? Kalau kontrak sih masih ada di Persis sekarang. Berapa lama lagi? Mungkin sampai April ini aku. April ini. Singkat loh, ini udah Februari, Maret, April. Bentar lagi. Ya bentar lagi harus sih. Mikirin sih mau berapa dulu nih. Aduh. Tapi nggak melulu soal uang ya. Enggak. Tapi tentang kenyamanan juga. Kenyaman, terus kayak jam bermain buat prestasi kita ke depannya gitu kan Kak. Kalau banyak main kan enak juga kita, maksudnya nyaman gitu jadinya gitu. Tapi nggak cuma jam bermain dan bukan minute play dan juga jam terbang aja nggak sih? Tapi ada dong yang membuat lo nyaman berada di tim itu. Entah pelatihnya, entah timnya, entah apa yang membuat lo ada di Solo itu nyaman. Ada dong? Ada, pasti ada sih Kak. Apa? Maksudnya kayak kalau kita sama pelatih di klub itu dipercaya, pasti kan kita nyaman. Jadi kayak nggak yang bingung gitu loh Kak. Maksudnya kan ada yang kayak kita dimainin cuma dikurang percaya gitu loh. Kalau pelatih percaya kan pasti kita nyaman gitu kan. Terus kayak lingkungan teman juga pada percaya semua gitu, pasti nyaman sih gitu. Pada saat bermainnya mungkin lo lebih pede kali ya. Betul. Lebih percaya diri aja sih. Confidence-nya lebih banyak gitu sih. Enak lah gitu. Oke. Kalau perbedaan kotanya sendiri, pasti lo akan lebih memilih Bali dong. Kalau kota, iya sih. Kalau buat mungkin liburan, happy, senang, pasti Bali. Happy-happynya kayak apa sih pemain bola? Mentok-mentoknya juga nongkrong doang. Apakah lebih dari itu? Gak mau buka rahasia. Tapi kalau masalah nyaman gitu kan, kalau nyaman enak di Solo sih kalau nyaman gitu. Kalau buat kehidupan santai gitu kan. Karena di sana di Solo murah-murah. Oh benar. Makanan murah-murah. Oke. Semua murah-murah di sana. Biaya hidupnya cukup terjangkau gitu kali ya. Sempat juga lo dipinjam sama Bogor FC. Ini dia pemain pinjaman yang kemana-mana lo tuh dipercaya banyak tim lo sebetulnya. Iya dong, bisa dibilang kayak gitu. Lo awalnya di Bali United, terus lo dipinjam sama Persis, pinjam juga sama Bogor FC. Dari sekian banyak pemain gelandang, nama Penta itu ada di list mereka dan akhirnya mereka pilih untuk bermain di timnya. Lo merasa apa, selain bangga deh, lo merasa punya kemampuan apa sih sampai lo harus dipinjemin ke sana ke sini? Kalau buat ngerasa kemampuan apa sih, enggak juga sih ya Kak. Maksudnya low profile banget. Cuma kayak lebih kayak mungkin dia butuhin saya, mungkin gitu aja sih. Lebih ke situ sih mikirnya, kayak bisa nih bantu ke sini karena jam bermainnya juga lebih banyak, terus mungkin dia butuh gitu kan. Ya itu aja sih. Ketika tim butuh, feedback dari lo apa? Apakah lo jadi bermain lebih maksimal, latihan lebih maksimal, atau apa yang lo kasih ke mereka? Pasti kayak kalau udah dia butuh gitu kan Kak, pasti kita kasih kayak latihan yang maksimal, pertandingan maksimal, ibaratnya kayak harus menang lah gitu setiap pertandingan gitu, nggak mau kalah maupun seri gitu. Pelajaran yang lo dapat selama lo berkarir di dunia sepak bola apa sih? Sama juga sih, misalnya kayak dari latihan gitu, ngaruh sih Kak kayaknya. Sebelum aku main bola kayak masih di rumah, sama kita udah ngerantau, itu pola pikirnya kayaknya beda, mungkin lebih dewasa gitu kayaknya. Jadi sepak bola membawa Penta lebih dewasa. Iya benar, pasti sih itu. Kayak menyikapi apa gitu, misalnya kayak masalah apa, pastinya kita kayak mikir 2 kali, pikir positif aja, kayak gitu-gitu sih kayaknya. Itu tuh sebenarnya secara nggak langsung diajarin sama pelatih, atau memang lo terbawa aja dengan pemain yang mungkin lebih tua dari lo, ya dengan pemain-pemain yang sharing sama lo?
Ya itu sih, pelatih juga kadang kasih tahu gitu kan pas saat latihan, sama kayak banyak senior yang kasih tahu kalau ini harus begini nih Pen, harus begini gitu juga sih. Oke. Kalau gue lihat-lihat tuh orang yang cukup kalem, yang cukup dia senyum-senyum, dipuji. Di sini aja kalemnya. Oh, di sini aja kalemnya, jujur banget. Tapi itu cukup low profile loh sebagai orang yang bisa dibilang gemilang pada saat di Bogor FC, karena lo sebagai jenderal lapangan tengah, itu bisa dibilang playmaker ya? Ya, gitu playmaker. Nah, lo tuh bisa dibilang gemilang karena banyak juga ya orang yang mengatakan hal tersebut gitu kan. Perasaan lo gimana tuh kalau lo dibilang kayak gitu? Lo gemilang, lo cerdas bermainnya, cara mengolah bola lo keren. Gimana pendapat lo? Apa lo udah maksimal di situ? Seneng sih, pasti kalau seneng kan pasti seneng ya. Kalau seneng, cuma ya pengennya sih lebih yang dia omongin itu ya bener lah, kita buktiin gitu kan. Masih emang kalau dia bilang bagus ya berarti kita harus emang lebih bagus lagi gitu, lebih improve lagi. Benar. Jadi lo nggak mau mentok sampai sini aja. Enggak, pelajaran lo ini Clubbers dari si anak muda yang kelahiran tahun 98 ini dengan bintang apa? Scorpio. Itu orangnya gigih. Itu orangnya sotoy banget gue. Apal ya zodiak kayaknya. Nah, itu gue cuma nebak-nebak doang sih. By the way, kalau kamu misalnya ya nggak jadi pemain bola, terlintas nggak di pikiran kamu kira-kira kamu kerja apa dan jadi apa sih? Nggak terlintas ya, bingung juga. Pemain bola aja? Karena emang dari kecil taunya bola gitu kan, jadi nggak mikir yang aneh-aneh. Dari umur berapa emang? Dari 4 SD, mungkin dari umur 10 tahun ya. Oke. Itu 10 tahun udah mulai SSB. Serius? Di mana? Di Putra Harapan. Oke, di Putra Harapan. Di Bekasi. Oh, tetap Bekasi. Dekat rumah kayaknya nih. Dekat rumah emang. Dekat ya, ini rumah sini paling lapangan. Dari sini ke sini berarti cuma selangkah. Enggak. Ya jauh. Pokoknya di Bekasi itu kamu udah mulai SSB dari umur 10 tahun. 10 tahun. Dan cuma suka bolanya ya paling dari udah kecil-kecil kan, dari kecil-kecil karena udah sama bapak dikasihin bola, ibaratnya senang gitu kan. Terus ibu juga support gitu. Oke. Perjalanannya dari tahun berapa berarti itu? 2000 kalau mulai SSB mungkin 2008 ya. Kemudian setelah SSB itu kamu ada kesempatan apa lagi setelah itu? Setelah SD sih pas ngerasa kayak serius di bola itu pas lagi ada dipanggil buat bela Jawa Barat gitu sih. Jadi kayak dari SD kan namanya 02 SN dulu. Oke. Jadi kayak nasional gitu kan. Cuma nggak juara waktu itu. Cuma bela Jawa Barat. Udah dari situ masuk SSB, mulai ikut ini. Dan pas lagi lulus SMP baru tes seleksi di Ragunan. Oh. Di Ragunan. Bareng sama Witan sama Egi. Itu bareng dia. Oke. Berarti kalian seumuran ya sebenarnya? Nggak seumuran. Kalau Egi di bawahku setahun. Oke. Kalau si Witan tuh malah 2 tahun dia. Jadi aku kelas 3, Egi kelas 2, Witan kelas 1. Oh, ternyata. Tapi kalian bareng di Ragunan itu. Bareng. Ditempa bareng di sana. Benar. Setelah itu kesempatan apa yang didapat setelah dari Ragunan ini? Kesempatan abis dari Ragunan ya itu Kak, maksudnya kita disuruh main kayak di Bali United U19 tapi yang junior. Kamu masuk ke Bali United berarti awalnya dari Ragunan ini? Dari Ragunan. Sebelumnya juga sempat, tadinya udah masuk yang Persija U19. Oke. Cuma Ragunan kurang udah kebetulan mungkin janjinya sama Bali United ya. Jadi mungkin mereka udah ada di tertentu kali ya, udah lebih dulu ya, betul. Bali United. Akhirnya besok paginya udah dikirimin tiket langsung berangkat ke Bali. Sedap. Asik banget. Langsung kebayang Bali live kan di sana. Ya. Pantai pagi siang sore malam. Kesempatan gak sih? Maksudnya sempet gak sih lo sempet untuk sih, enjoying Bali? Sempet gitu. Cuma kalau udah kelamaan juga kayak itu jadi kayak bosan aja, mending kayak udah istirahat aja di kamar, kayak lebih enak istirahat di kamar. Kalau pertama-tama kan kayak seneng gitu kan, ke pantai gitu kan. Kita ngomong soal duitan ya kan, rezeki lo lebih bagus di mana sih menurut lo? Kalau rezeki sih, ya rezeki kan banyak ya, kayak sehat gitu kan, apa banyak tuh. Kalau ya di Solo enak sih, di Solo enak. Rezekinya di Bali enak. Juga enak. Di Bali juga. Nah 2022 lebih enak kayaknya. Oh amin. Ntar kita tunggu kabarnya di bulan April lo memutuskan apa ya. Siap. Oke.
Berarti sekarang lo lagi berpikiran untuk menambah jam terbang dulu di Liga 2. Selagi lo juga masih muda ya kan. Kan udah lolos di Liga 1 nih. Oh iya benar juga. Tapi 1. Sekarang lo masih bertahan di Persis Solo dong. Masih. Berarti lo maksudnya kontraknya masih sampai April. Berarti lo masih bertahan di sini. Entah nanti kejadian apa, seenggaknya lo sekarang lagi nyaman di Persis Solo. Iya benar. Gitu ya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu ya, kenapa sih seorang pemain dipinjamkan ke klub lain? Apakah memang pemain itu yang memutuskan iya atau tidak, atau dari klub tersebut, klub lama memutuskan iya nih gue pinjemin ini boleh dan lo ngikut aja? Apakah lo berhak menolak juga? Kalau gitu kan ada juga Kak dari klubnya yang pinjemin pemain, ada juga yang pemain yang pengen dipinjemin gitu loh. Jadi kayak dia udah ngerasa kesempatan bermainnya kurang. Jadi dia bisa ngomong ya? Bisa. Oh gitu. Aku di Bali gitu waktu itu yang 2019 yang pindah ke Persis Solo ini. Aku izin minta pinjemin ke Persis Solo gitu kan, akhirnya dan diizinin juga di sana. Iya benar. Tapi lo ada kesempatan, misalnya ya lo pernah dong banyak tawaran untuk bermain di klub mana gitu. Sebetulnya banyak dong, nggak cuma ada. Persis Solo pinjam, Bogor FC pinjam, enggak dong? Banyak Kak. Oke. Pada saat lo bukan disuruh ya, kayak waktu itu lo kan meminta untuk boleh dong gue coba main di Persis Solo. Tapi ada nih misalnya kejadian kalau lo ditugaskan, bukan dari lo yang mau. Keinginan itu berangkat dari tim gitu kan misalnya. Sebetulnya pemain itu berhak menolak atau enggak? Berhak nolak sih Kak. Berhak nolak, cuma ada resiko nggak yang dihadapin? Kalau misalnya kayak kalau dia dipinjemin tuh pasti dia nggak masuk skema dalam tahun ini Kak. Misalnya kayak di klub ini dia nggak masuk skema, pasti pelatih pinjemin dia gitu kan. Nah sedangkan kalau dia nolak di timnya ini kan dia nggak dibutuhin gitu lah ibaratnya gitu. Jadi pikirannya kayak ya udah pindah ke situ, mau atau enggak cari klub lain yang lebih mau, yang dia mau gitu dari pemainnya itu gitu. Berhak nolak sih Kak. Kalau dia nggak nyaman atau nggak enak gitu kan bisa nolak. Oke. Yang ada di dalam pikiran lo, kenapa harus lo ke Persis Solo? Kenapa lo memutuskan? Pertimbangannya tuh apa? Pertimbangannya pasti nomor satu selain sih kayak kebutuhan dari mereka. Menit bermain itu kayak kita Cuma pengen lebih explore gitu, masih biar lebih bagus gitu loh maksudnya kan. Biar menit bermainnya lebih banyak gitu Kak. Oke. Pelatih yang berdampak di dalam karir lo, berdampak dalam artian dia memotivasi lo untuk bisa jadi seseorang yang lebih lagi gitu loh. Siapa aja dan dari klub mana? Kalau pertama sih pasti pelatih SSB saya sih. Pasti itu namanya Om Swapri. Oke, sampai sekarang masih ngebekalin lo? Masih suka teleponin gitu kan, kayak ngasih Pen nanti harus begini gini. Oh gitu. Apa persiapannya tuh kayak suruh tenang lah kayak gitu-gitu sih Kak. Secara teknis dia ngajarinnya apa yang akhirnya lo pakai sampai sekarang? Secara teknis ya gitu Kak, masih kayak satu kayak percaya diri gitu kan. Percaya diri, terus kayak di lapangan kayak kita contoh kayak kontrol bola harus kemana kayak gitu sih. Dia lebih ngajarin itu gitu kan. Sebelum karir profesional kan lo tuh berawal dari SSB Putra Harapan, kemudian masuk ke Diklat Ragunan. Umur 10 tahun terus ke Diklat lulus berapa tuh? Lulus SMA umur 18 lah ya. Anak-anak seumuran itu nggak semuanya kepengen dalam satu, bisa dibilang satu camp gitu untuk satu tujuan tertentu, bosen lah ya. Benar. Nah, yang membuat lo jadi lebih fokus ke sepak bola saat itu apa ketika teman-teman lo pada happy misalnya? Ada sih perasaan kayak, enak banget ya teman-teman. Pasti kan. Teman-teman SMP pada nongkrong, kita sedangkan kayak, besok pagi harus bangun nih. Latihan, sorenya latihan lagi kayak gitu. Ya udah keputusan sih ya Kak, mungkin ya maksudnya udah keputusan yang ngambilnya kita fokus di bola gitu kan, udah kita terima, maksudnya nggak enaknya gimana, enaknya juga kan ada enaknya juga pasti kan. Apa aja sih yang jadi keseruan, kayak misalnya ya pada saat latihan makan bareng atau apa gitu yang lo lakuin di sana di Diklat Ragunan? Makan bareng sih paling sering gitu. Maksudnya kalau kita kan ada tempat makannya di sana Kak, jadi kita harus bareng gitu loh. Jadi nggak boleh satu makan satu kompak, nggak, jadi harus bareng, berangkatnya bareng. Oh gitu. Itu kan nggak ketemu sama orang tua juga kan kalau? Enggak. Mereka kalian berapa lama sih gitu di situ? Kalau aku kan Jakarta Ragunan Kak, seminggu bisa 2 minggu lah, 2 minggu baru boleh pulang. Kalau yang lain dari daerah ya Lebaran paling baru ketemu. Orang tua apakah memang mendukung dari awal atau udah kelihatan skill lo di bola
baru mereka mendukung atau dari kecil udah mendukung? Dari kecil sih Kak. Alhamdulillahnya dari kecil. Jadi emang dari kecil udah disupport, dianterin kemana-mana gitu kan, latihan pas masih kecil gitu. Dari ibu sih lebih ke ibu support banget gitu kan. Bapak juga support, cuma yang lebih banyak nemenin ibu. Setidaknya kemenangan kemarin juga banyak pelajaran yang lo dapat untuk nantinya lo perbaiki. Kayak misalnya nggak tahu ya, lo nganggep nggak sih setiap pertandingan tuh ada ngerasa kurang nih, gue sebenarnya kurang maksimal, harusnya gue kesini nih. Ngerasa. Karena kan biasanya kalau aku habis main Kak, mungkin sehari 2 hari atau Kak, malamnya itu kalau lagi nggak ngantuk, ya kita lihat lagi main kita kan kayak nih bolanya harus kesini nih. Kenapa ke situ ya bilang gitu ya. Pada saat lo main netizen juga begitu tahu pas lagi nonton. Makanya, Penta kenapa nggak gini misalnya. Benar. Makanya kita nonton kan baru jadi netizen gitu. PA baru salah gitu. Bareng sama teman-teman lainnya. Enggak sih, itu lebih ke pribadi gitu Kak, masih kayak buat sendiri aja. Iya. Setiap pertandingan lo selalu kayak gitu? Pasti sih, nonton ulang? Pasti. Tapi abis itu lo cuma nonton doang atau lo perbaikin di pertandingan selanjutnya? Perbaikin lah pasti. Maksudnya kayak ngerasa misalnya kalau momennya sama, ya jangan ke situ lagi gitu loh. Cuma kadang ke situ lagi maksudnya gitu. Tapi kan itu keadaan di lapangan, nggak tahu juga kan sebenarnya. Lo yang nonton, emang yang nonton tuh lebih pinter. Pernah ke China nih katanya, sempat bela timnas muda di sana. Ceritain dong kenapa Penta bisa ke sana dan gimana rasanya bisa masuk timnas? Seneng sih Kak, maksudnya seneng. Terus selain seneng dong, apa nih? Ceritanya kan dari Ragunan pertama. Dari Ragunan kita kayak, mungkin di Ragunan diambil mungkin 4-6 pemain lah Kak, buat berangkat ke Cina itu kan. Sisanya dari kayak Jawa Timur, Jawa Barat, dari seluruh Indonesia lah pokoknya gitu kan. Ya berangkat ke Cina, cuma nggak juara sih, cuma masuk 6 besar aja maksudnya. Lumayan dong. Apalagi maksudnya kesempatan di sana kan lo ketemu sama banyak pemain luar juga dong di sana. Apalagi sih apa yang lo dapet di sana semenjak lo di Cina? Yang didapetin sih pokoknya kayak ada perbedaan skill nggak sih? Kalau skill sih nggak ada ya, kayak mungkin kayak visinya ya, cara mainnya aja mungkin ya, kayak sama taktikal gitu, itu beda sih kayaknya. Perbedaannya apa? Lo bisa bilang kalau kok gue nggak bisa gitu ya, kok bisa ya pemain ini mainnya gini gitu? Ya mungkin itu gitu. Mungkin kalau dia dari kecilnya mungkin ya Kak, maksudnya dari kecil diajarinya beda. Kalau kita kan diajarinya mungkin lebih kayak udah main-main aja gitu kan. Kalau dia mungkin udah tertata gitu kan, dari tim kecilnya sampai remaja kayak gitu. Jadi udah gede, udah mateng gitu ibaratnya gitu. Ibarat SSB-nya di sana benar-benar mungkin SSB. sistemnya lebih bagus. Iya betul, gitu sama ya. kompetisinya gitu. Mungkin kalau kompetisinya kan kayak mungkin kayak di Spanyol gitu kan, maksudnya tiap minggu dia pasti ada main. Jadi walaupun masih umur-umur kecil, tiap minggu dia ada kompetisi, tiap minggu ada main. Kalau kita kan paling nanti 2 bulan 3 bulan baru ada kompetisi kayak gitu sih, event tertentu gitu baru. Jadi banyak waktu jedanya yang membuat kalian jadi nggak berlatih gitu ya. Pada saat bertanding tuh kan berlatih kan, bukan cuma kalau banyak pertandingan kan jadi kayak lebih salahnya di sini, jadi bagus gitu kalau kelamaan kan gitu. Tapi sering sparring nggak sih? Sering kalau sparring mah sering. Kalau di sana kan mungkin umur 10 umur 12 udah ada liganya Kak. Gitu. Jadi kayak emang tiap minggu harus main. Kayak liga kita ini nih yang senior ini kan profesional, kayak tiap minggu ada main. Tapi ini dari kecil udah ada. Dari kecil udah begitu. Sekarang sih memang banyak sih AM Clubbers kalau tahu banyak klub-klub untuk anak-anak kecil yang datangnya coachnya tuh dari luar dan pemusatannya latihan di Jakarta. Itu sebenarnya ada juga beberapa gitu kan. Dan itu solusi yang bagus dong buat kita sebenarnya. Menurut lo gimana Penta? Itu solusi bagus sih ya, cuma lebih bagus lagi kualitas sama kayak orang luar, cuma pelatih lokal gitu lah. Lo percaya sama pelatih lokal? Percaya sih, bisa sih kalau asal ya itu, maksudnya kita belajar kan dari dia orang itu. Ya kalau orangnya banyak di sini, ya nanti yang pelatih di sini nggak ada yang ngelatih. Benar gitu juga kan? Iya makanya. Yang latih dari luar, terus pelatih kita yang punya banyak kok pelatih lokal bagus. Contoh? Banyak kalau di Persis kayak Eko Purjanto, terus kayak Aji Santoso Persebaya gitu. Banyak sih Kak, hampir rata-rata bagus sih. Klub impian deh Penta, cita-cita kamu mau bermain bersama timnas atau bermain di mana sih harapan lo gitu? Kalau
Sekarang sih keluar? impiannya sih timnas pasti ya Kak. Terus kayak main di klub luar juga pengen juga sih. Kalau ada kesempatan gitu kan, ada tawaran dari luar pengen. Soal transfer market, bener gak ya kalau Penta bisa dibeli sama satu klub harga 1,3 M? Ya amin aja situ kayak. Cuma itu kan mungkin harga pasaran aja mungkin. Harga pasaran aja sih. Jadi ini fakta atau enggak nih? Maksudnya pernah enggak ada orang yang memang menawari dan lo denger gitu, "Hah, gue mau dibayar 1,3 M" gitu. Belum. Enggak, kalau gitu kan urusannya klub per klub mungkin ya Kak. Oh, Maksudnya gitu. kayak klub ini ketemu klub ini. Kalau kita kan pemain ibaratnya ikut aja sama kita mau atau enggaknya Nurut gitu ya. ya. Tapi ada dong kita menilai diri kita sendiri itu layak dibayar berapa gitu. Dibeli berapa. Ada dong kayak gitu Penta. Ada pasti ada. Anda kalau Penta mau berapa digit? Belum tahu sih, amin aja lah Kak pokoknya. Aduh, dia cari jawabannya aman banget nih. Berarti nih kalau gue sebut 1,3 M lo nggak bisa jawab iya dan tidak. Berarti intinya bisa di bawah, bisa di atas ya Iya. harganya ya. Amin di Amin, atas. itu amin di atas. Amin. Jadi berapa? Tetap kepo banget gue kalau soal duit-duitan. Ampun deh. Satu pertanyaan gak kejawab sama Penta. Aduh, sedih gue. Tapi nanti kasih tahu gue ya, bocorin ya. Siapa tahu emang udah ada tawaran sebelum ini. Tapi by the way lo tuh sebenarnya kan minus kan matanya? Iya. Baru banget sih, baru banget ya. Maksudnya baru ketahuan minus? Baru ketahuan. Baru periksa. Lah selama ini lo nggak mendapatkan kesulitan dalam penglihatan kayak misalnya penglihatan? Kalau sampai tahun ini sih sebenarnya kayak masih bisa aja. Cuma kalau menurut aku mungkin kalau ininya normal gitu ya, mungkin lebih bagus mungkin. Maksudnya kita bisa lebih maksimal. Asik. Bukan lebih maksimal lah ibaratnya. Mungkin ini gara-garanya minute play lo di Bali United kurang. Bisa jadi. Gara-gara matanya minus. Minusnya sebenarnya nggak terlalu gede. Cuma rencana kok ada rencana buat dekat-dekat inilah. Klasik ya. Oke. Berarti ada beberapa yang tertunda dong. Apa nanti mungkin ada tawaran? Ada sih Kak. Maksudnya nanti? kalau ini kan Liga 2 selesai, ada tawaran dari beberapa klub gitu kan buat lanjut putaran ke series keempat kalau nggak salah di Bali ini. Cuma ya nggak bisa kan, maksudnya kita harus mending udahlah, maksudnya operasi mata dulu mumpung lagi libur. Ada libur nanti biar baliknya lagi lebih enak lah, lebih fit gitu kan. Setidaknya lo harus rest kayak 2 sampai 4 minggu sih iya, buat benar. Aduh, itu orang klub lo pasti bakalan gatel banget, pengen lo cepat balik, tapi apa daya ya, yang penting mata sehat dulu. Iya benar. Lihat lebih jelas, lihat bola lebih jelas, ntar kan. Iya. Kesempatan dapat duitnya juga lebih jelas. Betul. Nanti. Oke. Kontrak di Bali United itu sebenarnya lagi diperpanjang. Pokoknya sampai tahun ini sih Kak. Maksudnya, sorry kalau gue skip. Di Persis itu sampai April. Di skip Di Persis? Maksudnya di Persis sampai April ini. Oke. Kalau di Bali United? Di Bali United sampai 2021 kemarin tuh akhir. Oh, jadi di Bali itu sudah udah habis. Tapi ada cuma belum tahu juga gimana nih habis April ini, belum tahu juga sih gimananya gitu kan. Lo lebih nyaman untuk mendapatkan tempat utama kemudian lo stay dan lo akan jadi sebutannya apa ya, local agent atau apa ya, maksudnya lo tetap stay di satu itu atau lo tetap willing tuh dipinjam-pinjam kemana-mana? Ya pengennya sih tetap ya Kak, yang penting ya kayak menit bermainnya gitu kan. Kalau aku sih lebih mikirnya ke situ sih, kayak lebih banyak main itu loh. Oke. Satu deh, sebutin sosok yang paling berjasa dalam karir sepak bola lo. Satu orang. Ya mungkin itu yang tadi aku bilang tuh. Siapa? Supri itu. Oke. Dari SSB Harapan. Iya, Putra Harapan. Dia itu nomor 1 nih tempatnya. Selain orang tua ya, kita kesampingin orang tua udah pasti dong. Udah pasti. Jadi Coach Suapri. Benar. Oke. Coach Suapri lagi nonton, ya kan? Coba dong lo sapa-sapa dulu Coach Suapri. Ini lo Penta yang sekarang, Penta inget ini gitu misalnya, ya kan? Coach Suapri juga pengen tahu. Lagi sakit, Kak. Coba lo bilang cepat sembuh buat Coach Suapri. Halo Om Suapri, semoga cepat sembuh dan bisa ngelatih kembali. Amin. Semoga Coach Suapri lekas sembuh ya. Salam dari tim M Club. Oke. Ngomong-ngomong soal kuliah, ini pertanyaan penutup. Lo aktif latihan, lo aktif tanding di bola. Kegiatan lo bola terus. Masih sempat kuliah? Sempet sih Kak, aku kuliah juga. Lo sekarang di LSPR ya? Di LSPR. Ambil komunikasi. Gak nyambung bro, PR sama atlet bola.
nyambung-nyambungin aja sih Kak. Kenapa? Malas juga kalau ambil olahraga lagi kan. Oh, Emang kan nyambung olahraga, cuma bener. bola lagi gitu lah. Mending cari yang lain aja lah, ilmu yang lain gitu. Banyak, psikologi ada, Ekonomi ada. ekonomi kayak gue ekonomi manajemen, jadinya host yang gak nyambung sih. Tapi ya tetap aja kalau suatu saat berbisnis kan gue kepake juga ilmunya kan. Kalau lo benar-benar. misalnya, apa kalau berharap nanti setelah pensiun lo kerja sebagai PR? Bisa jadi sih Kak, cuma kecil kayaknya kemungkinannya. Karena bolos ya. Bener. Bolos terus lo udah sekolah online juga. Tapi tetap seru kuliah Seru sih Kak, komunikasi. seru. Banyak juga kok beberapa teman juga ada di situ juga, kayak atlet juga gitu. Oke, terakhir nih, Penta, seberapa besar sih pengaruh sepak bola buat diri kamu dan keluarga? Apakah sepak bola itu menghasilkan yang membuat lo jadi tulang punggung keluarga kah? Apakah sepak bola membuat lo jadi from no one to someone? Apa sih Penta? Closing statement dong. Iya sih, bola ya sama, betul Kak, itu tadi Kakak bilang tuh, maksudnya kayak bikin kita jadi tulang punggung, bisa banyak lah bantu keluarga dan lain-lain juga sih ya, gitu. Oke. Maksudnya mungkin itu aja. Tepuk tangan buat Penta. Singkat, padat, dan jelas semuanya terangkum dalam episode kali ini. Senang banget Penta bisa sharing kalau sebetulnya mungkin ya ada satu yang bisa gue dapat. Ada pemain yang nggak bisa dibilang nggak berkembang juga enggak, dibilang nggak terkenal juga sebenarnya enggak juga, tapi mungkin ada satu kondisi di mana dia belum menunjukkan skillnya dia di lapangan sehingga banyak orang yang nggak tahu, banyak pelatih juga yang nggak sadar akan kemampuan anaknya gitu, bisa dibilang kayak gitu, dan akhirnya itu keputusan balik lagi ke si pemainnya gitu ya. Itu menarik sih. Mungkin juga ada beberapa pemain yang mempunyai pemikiran yang sama kayak lo. Ada yang minute play-nya kurang atau jam terbangnya kurang sampai akhirnya harus memutuskan mengambil jalan untuk bisa menunjukkan lagi betul. Siapa dirinya sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Penta untuk Sama-sama, waktunya udah hadir di La Liga Room Podcast. Sukses untuk Penta. Amin. Dan terima kasih untuk M Clubbers yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel kita M Club Indo, dan juga follow Instagram M Club Indo. Kalau kalian mau ikuti kuisnya, kalian langsung jawab aja di kolom komentar pertanyaan yang ada di deskripsi video. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Thank you Penta. Terima kasih Kak.